Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat isya dan insyaallah jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu berupa nikmat iman dan Islam, sehingga malam ini malam ke-18 di bulan suci Ramadan kita masih istiqamah mendirikan amalia-amalia Ramadan. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, kata Nabi, adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Karena itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul, mari kita perbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pada malam ini temanya sederhana yang saya ingin sampaikan, yaitu penyesalan. Ini berangkat dari kisah seorang sahabat Nabi namanya Sauban. Jadi ini insyaallah saya akan sampaikan kisahnya, dan ini bisa menjadi motivasi buat kita dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Sauban ini adalah sahabat Nabi. Kalau dilihat dari fisiknya orangnya kurus, seperti orang yang jarang makan. Sampai-sampai Nabi suatu hari menegur Sauban gara-gara kelihatan dia seperti orang yang tidak makan. Apa kata Sauban? Ya Rasul, bukan saya tidak punya makanan ya Rasul, di rumah ada makanan, cuma saya ini selalu berpikir tentang dirimu ya Rasulullah. Begitu cintanya Sauban dan para sahabat Nabi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada siang hari, kata Sauban, saya berpikir tentang dirimu ya Rasulullah, apakah saya masih bertemu dengan dirimu pada saat malam hari? Dan ketika malam hari saya berpikir tentang dirimu, apakah saya masih bertemu dengan engkau pada saat siang harinya? Dan bahkan Sauban ini berpikir, seandainya nanti di akhirat kelak kita sama-sama masuk surga ya Rasul, tentu kita tidak akan bertemu, karena engkau akan berada di derajat surga yang tinggi, sementara boleh jadi saya berada di derajat surga yang rendah. Maka ini juga menjadi asbab turunnya surah An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti di akhirat akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin orang-orang yang jujur, wasyuhada'i orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akan bersama dengan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang menarik dari Sauban ini ada kisah. Jadi Sauban ini kebiasaannya selalu berjamaah di masjid. Sauban ketika datang ke masjid, maka dia duduk di pojok bagian depan. Kenapa di depan, hadirin yang mulia? Karena saf yang paling mulia bagi laki-laki ketika di masjid adalah saf yang paling depan. Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal." Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf yang paling depan. Jadi saf yang paling mulia bagi laki-laki adalah saf yang paling depan. Cuma biasa kalau hari Jumat saya perhatikan ada dua tempat paling dicari kalau hari Jumat. Kalau bukan tiangnya masjid, pasti temboknya masjid. Ustadz lagi khutbah manggut-manggut, dikira orang mengerti, ternyata totindro. Tidak ada di sini Pak, di luar negeri banyak. Ya.
Jadi Sauban duduk di pojok bagian depan. Kenapa di pojok? Karena dia termasuk tahu diri masih ada sahabat-sahabat lain yang lebih utama. Masih ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang berhak di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi mau melaksanakan salat subuh. Jadi Nabi kebiasaannya sebelum memimpin salat subuh kan melihat jamaah, dia balik ke jamaahnya sambil memberikan beberapa instruksi. Ya, salah satu di antara riwayatnya, sawu sufufakum fa inna tasyatas sufufi min tamamis salah. Dalam riwayat yang lain, min iqamatis salat. Luruskan saf karena itu bagian daripada kesempurnaan salat. Ya. Ini fungsinya bagi imam juga menjadi pertimbangan ketika nanti memimpin salat. Ya, artinya kalau melihat ke jamaah terus ada orang tua yang kira-kira sudah tidak bisa berdiri lama, maka ini syarat bagi imam jangkit terlalu panjang bacaan tak. Karena datang boleh jadi ini gemetar mi lututnya jamaah belum piruku-ruku. Ya. Yang kedua, kalau ada orang lewat, mungkin kalau imam rawatib kan biasa dia tahu, oh ini orang baru ini. Orang mungkin singgah lagi punya keperluan, dia singgah salat berjamaah, maka itu juga pertimbangan bagi imam untuk tidak boleh terlalu panjang dalam membaca surah-surah setelah Al-Fatihah. Jadi Nabi ketika melihat jamaahnya, sahabat-sahabatnya, dia melihat ke tempatnya Sauban, ternyata Sauban tidak ada. Sauban tidak ada, hadirin yang mulia. Nabi tanya, di mana Sauban? Kenapa tidak hadir salat subuh? Tidak ada sahabat yang tahu. Sampai-sampai dalam riwayat ini Nabi menunda sedikit salat subuh untuk menunggu Sauban. Menunda bukan berarti keluar dari waktunya ya. Artinya dia menunggu sejenak. Tapi ternyata yang ditunggu tidak kunjung datang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat bersama sahabatnya. Selesai salat subuh, Nabi kemudian masih mencari informasi di mana rumahnya Sauban. Ada sahabat yang tahu. Maka mereka kemudian, Nabi beserta sahabat kemudian berangkat ke rumahnya Sauban. Jadi dia berangkat setelah selesai salat subuh. Dalam riwayat dia sampai kira-kira waktu duha dia sampai di rumahnya Sauban. Jadi jarak tempuh dari Masjid Nabawi ke rumahnya Sauban kira-kira 2 jam atau lebih. Dan Sauban ini selalu berjamaah di masjid ya. Coba jauhnya, jaraknya dari masjid itu sangat jauh, tapi senantiasa berjamaah di masjid. Ya. Ketika sampai di rumahnya Sauban, maka yang menerima adalah istrinya. Istrinya ditanya di mana Sauban, dan istrinya memberikan informasi bahwa ternyata Sauban tidak pergi salat subuh karena meninggal. Dia tidak pergi salat subuh karena sudah meninggal. Nabi kemudian bertanya, sebelum meninggal adakah hal yang disampaikan Sauban? Kata istrinya, ya Rasulullah, sebelum meninggal dunia ada 3 hal yang dia sampaikan yang saya tidak faham maknanya. Pertama, Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak yang baru. Dan yang ketiga, Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya. Apa maksudnya ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya ketika seorang mukmin mau meninggal dunia akan dinampakkan catatan pahala yang pernah dia kerjakan ketika masih hidup. Amalan-amalan yang pernah dia kerjakan. Ini disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya mati alladzi tafirruna, yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sungguh dia akan menemui kalian, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan perhatikan, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan dinampakkan, dihamparkan, diperlihatkan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Rupanya inilah yang diperlihatkan oleh Allah sebelum Sauban meninggal dunia. Diperlihatkan bagaimana pahala catatan-catatan kebaikan yang pernah dia kerjakan. Kenapa Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh? Rupanya pada saat itu Sauban melihat bagaimana pahalanya berjalan ke masjid
Setiap langkah kakinya meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Sampai di masjid meninggikan lagi sampai 27 derajat. Pahalanya bahkan sebelum salat subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Begitu dia lihat catatan pahalanya, Sauban menyesal, aduh kenapa tidak lebih jauh. Ini kurang lebih 2 jam Pak perjalanan dari masjidnya, masih menyesal. Kira-kira kalau rumah tak dekat dari masjid, baru kita tidak berjamaah di masjid, bagaimana menyesalnya nanti di akhirat? Ya. Yang kedua, Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak yang baru. Suatu hari Sauban mau melaksanakan salat subuh di masjid. Waktu itu musim dingin di Madinah. Ya, kalau merasakan sensasi dingin di Madinah ya bulan 10, 11, 12 sampai bulan 2 ya. Sauban memakai 2 lapis baju, ya, karena musim dingin ya. Tapi baju yang satu adalah baju baru, sementara baju yang satunya adalah baju ya kira-kira setengah baru lah, tidak baru lagi. Nah ini isyarat buat kita semua. Kalau mau ke masjid itu ada isyarat dari Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, pakai pakaianmu yang bagus ketika kalian ke masjid. Itu isyarat ya. Jadi kalau seharusnya kalau mau ke masjid pakai pakaian tak yang paling bagus. Kalau ada baju tak yang tidak pernah dipakai ibadah, nanti akan dihisap oleh Allah. Jadi periksa si lemari tak, siapa tahu ada baju tak yang belum pernah dipakai, pakai salat, pakai ke masjid, ya, ya. Apalagi hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari yang terbaik yang Allah ciptakan. Kalau mau ke masjid, pakailah pakaian yang bagus, ya. Jangan pakai, maaf, kalau misalnya dari rumah ke masjid jangan pakai sengaja pakai baju kaos apalagi yang banyak tulisannya. Karena banyak tong itu datang ke masjid, Masya Allah, begitu datang ke masjid tulisannya di belakang luar biasa. Apa tulisannya? Apa lu lihat-lihat? Apa lu lihat-lihat? Bapak-bapak boleh setuju boleh tidak ya? Maaf, boleh setuju boleh tidak. Bapak kalau pakai sarung ke masjid minta tolong ya, kalau bisa mereknya jangan ditaruh di belakang bagian bawah. Maaf, itu kelihatan bagi jamaah yang di belakang. Lihat tempat sujud, insya Allah lihat merek sarung. Allahu Akbar, ya tawadimar, ada mereknya di situ. Bismillahirrahmanirrahim, di sampingnya gajah duduk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di sampingnya atlas. Seluruh merek sarung ada di situ. Saya maaf Pak, kalau saya pakai sarung, saya itu balik, saya taruh mereknya di atas supaya tidak kebaca sama orang yang di belakang. Kan tidak apa-apa itu sarung tak itu, insya Allah kalau merek, sarung laki-laki itu kan tidak berpengaruh ya kalau dibalik. Kecuali merek sarung perempuan biasanya yang batik itu. Kita lanjut ceritanya. Jadi Sauban mau ke masjid, ada orang yang kedinginan pun mau ke masjid. Apa yang dilakukan Sauban? Dia keluarkan bajunya, dia berikan kepada orang itu, kemudian dia yang setengah baru, dia berikan yang bajunya yang setengah baru, kemudian dia bersama-sama ke masjid. Begitu Allah nampakkan pahalanya, Sauban menyesal, aduh kenapa bukan yang baru? Kalau yang baru tentu lebih banyak pahalanya. Yang ketiga, Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya? Suatu hari Sauban sedang sarapan ya, di Arab ada roti yang agak lebar itu. Di sampingnya ada segelas susu. Tiba-tiba datang pengemis, tapi ini pengemis betulan ya, bukan pengemis profesional. Karena datang itu pengemis profesional. Coba lihat di TV-TV itu ada yang pengemis yang pakai mobil. Bahkan kalau searching di Google atau di YouTube, ada sebuah kampung, tidak tahu di daerah mana, ada sebuah kampung memang kampung pengemis. Dan itu Masya Allah, rumahnya itu rumah mewah-mewah semua. Itu luar biasa. Biasanya kalau Ramadan begini kayak kosong itu kampung. Karena kenapa? Mereka semua ke kota pada mengemis. Dan terakhir saya tonton ada seorang pengemis yang hampir setiap hari datang ke bank. Berapa dia store satu hari? Kurang lebih 1 juta dia store satu hari. Itu luar biasa ya. Jadi ini yang datang ini pengemis betulan, bukan pengemis jadi-jadian ya. Karena di Arab juga saya perhatikan ya, saya kalau kebetulan profesi saya pembimbing haji umrah Bapak Ibu, jadi saya biasa kalau ke sana, saya perhatikan ada tong itu pengemis jadi-jadian, kan pakai jubah begini biasa, nalipat kakinya, jadi tidak kelihatan ada kaki. Tapi begitu ada askar atau polisi, kencangnya larinya. Patotoai. Di Jabal Nur itu kalau naik ke Jabal Rahmah itu anak-anak justru dia balik begini. Baru dia bilang apa? Orang pengemis di Jabal Rahmah itu anak-anak bilang Alibaba.
Kalau kita di sini amanah bilang, sibik mau kodong. Nah, apa yang dilakukan Sauban? Dia bagi 2 rotinya, dia bagi 2 susunya, diberikan kepada pengemis itu. Begitu Allah perlihatkan pahalanya, Sauban pun menyesal. Aduh, kenapa tidak semuanya saya berikan? Kalau saya berikan semuanya, tentu pahalanya lebih besar. Ini para sahabat radhiyallahu anhu begitu menyesal terhadap pahala-pahala yang dia yang dia sudah perbuat. Padahal begitu mereka orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira dengan kita hadirin yang mulia? Sekarang ini kita sudah sepertiga akhir Ramadan ya. Kita mengalami krisis yang namanya krisis keyakinan terhadap apa yang dijanjikan Allah. Sekarang kan masjid sudah mulai semakin menurun ya. Banyak masjid-masjid semakin maju jamaahnya. Saya baru-baru dari Papua, 10 awal Ramadan. Itu ada masjid di sana membuat sayembara. Jadi kalau misalnya 1/2 sampai 1/3 akhir itu membuat sebuah door prize, menyiapkan door prize. Apa hadiahnya? Ada kulkas, ada TV, ada handphone. Itu luar biasa ya. Di dekat rumah kemarin sudah mulai juga di kompleks perumahan saya, dimulai dengan hadiah yaitu dikasih sembako. Kasih sembako yang datang berjamaah. Ini Masya Allah ya. Jadi itulah kita mengalami krisis. Padahal ketika Allah dan Rasulnya memberikan kabar bagaimana pahalanya orang yang melakukan amalan, apalagi sepertiga akhir Ramadan, kemuliaan Ramadan ini adalah sepertiga akhir. Ada Lailatul Qadar yang kita ingin nantikan. Coba begitulah kita. Kita masih lebih motivasi dengan hal-hal yang sifatnya dunia. Saya yakin kalau seluruh masjid di Makassar mulai dari malam pertama sampai malam terakhir dibuatkan sebuah pengumuman, saudara-saudara sekalian, siapapun yang datang berjamaah di masjid, masing-masing akan diberikan minyak goreng 10 liter. Pertanyaannya, datang atau tidak? Kalau perlu dari pagi sudah datang. Tapi kalau dijanji pahala begitu besar, mana? Pahalanya tidak kelihatan. Pahala itu abstrak, tidak bisa dilihat. Maka berbahagialah yang hadir di sini, karena yang hadir di sini adalah mereka yang yakin, kalian yang yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini jadi apa yang sampaikan tadi, ambil hikmahnya bahwa nanti kita semua akan menyesal. Yang penting jangan menyesalnya seperti orang begini. Ada orang berdoa nanti di akhirat begini. Perhatikan, ada menyesal tapi penyesalannya luar biasa. Apa dia bilang? Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sesudah lihat ya Allah, sesudah dengarkan ya Allah. Apa diminta? Farji'na na'mal salihan, kembalikan saya ke dunia. Rumah sembahyang, mau mak puasa, mau mak zakat, mau mak beribadah. Inna muqinun, sekarang saya yakin. Apa poin kalau di akhirat baru minta ke dunia, tidak ada istilah kembali ke dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergunakan kesempatan yang Allah berikan. Apalagi Allah pertemukan kita dengan Ramadan kali ini, belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Istiqomah termasuk di dalamnya adalah berjamaah, ya. Jadi kalau ada laki-laki, saya dengarkan ya, kalau ada laki-laki rajin di salat, tidak ada halangan, tidak ada uzur, dekat rumahnya dari masjid tapi dia salatnya di rumah, tidak di masjid, itu namanya laki-laki soleha. Ya, ibu-ibu kasih tahu ya, saya kasih tahu ibu-ibu ya. Kalau ada suami tidak ada halangan, tidak ada uzur, dekat rumah tak dari masjid, tapi suami tak salat di rumah, itu namanya suami soleha. Karena suami soleh mestinya salat di masjid. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.